Dalam surat dakwaan, nama Bapak itu disebut di dalam surat dakwaan itu bahwa para tersangka ini ya mengalokasikan uang sebesar 50% dari hasil perlindungan situs judi online itu katanya untuk menteri. Pertanyaan saya nih Pak, Bapak benar terima uang apa enggak? Tahu nggak bahwa ada kesepakatan itu? Saya nggak tahu ada kesepakatan itu. Yang kedua, mereka pernah memberitahu nggak bahwa saya dialokasi 50%? Nggak pernah dari mereka menginformasikan ke saya. Yang ketiga, apalagi aliran dana. Aliran dana. Pasti nggak ada. Orang tahu juga nggak. Kalau ada aliran dana tanpa bertahu, rezeki dari mana itu? Pak Budi merasa ini sedang dijebak? Nggak dijebak. Ini kan lagu lama, kaset rusak aja. Nggak merasa sedang dijebak berarti? Pertama kali saya tahu, saya cuma ketawa ngakak. Makin nggak masuk akal nih fitnahnya. Masih aja nih orang hobi nih. Ya kan, framing kita. Ini orang ya. Ini orang. Kita catat dulu nih, ini orang nih. Nih orang atau nih orang-orang? Ya, nih orang-orang lah. Ya, oke. Nggak, mereka pikir kita nggak tahu nih siapa-siapa. Udah ketahuan. Tunggu aja waktunya. Dibanding ketua umum partai Tahan. Nah, ngomong judi online juga enggak. Iya betul ya Pak. oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Ya. Kita nyebutnya Partai Mitra Judol. PMJ ini masuk parlemen Pak. Ya, pastilah. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno Dan saya Fabian. di acara Kelas White Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti. Nampol Ya. Kita langsung saja Mas Fabian, ini Ya. kita mendatangkan tokoh paling Dicari. Tokoh paling dicari wartawan. iya dicari wartawan. Paling tidak 3 hari terakhir ini. 3 hari terakhir. Karena nama beliau tersangkut. Wah, tersangkut dan netizen nih pada komen-komen nih, cari kita malah didatengin nih. Dan isu itu dianggap sebagai menyerang harkat dan martabat pribadinya. Yes, itu ente kan dan nulis. Itu tulisan gue ya. Ya. Ya, kita sudah kedatangan Menteri Koperasi, Pak Budi Aristiadi. Mantap. Pak Muni. Selamat sore Pak. Ya, sore. Siap. Nah, ini apa dulu ini? Oh, ini ya. Langsung nih kita Langsung tanya ini. Gaspol. Nah, langsung gaspol. Publik menaruh kecurigaan pada Pak Muni karena kasus judol ini kan terjadi di Kementerian Komunikasi Informatika zaman masih zamannya Pak Jokowi waktu itu. Dan kemudian kan waktu itu Pak Muni masih di sana. Walaupun waktu dibongkar kasusnya Pak Muni udah jadi Menteri Koperasi di era Pak Prabowo. Nah, publik kan ini jadi punya curiga bahwa masa bawah main atas nggak tahu. Padahal kan katanya kalau busuk itu dari kepalanya. Ini menjawab netizen warga masyarakat publik ini gimana Pak Muni? Gini, yang pertama itu pelakunya itu sudah melakukan itu jauh sebelum saya jadi Menkominfo. Oke. Dari bacaan itu kan sudah terjadi praktek itu. Dari dakwaan ya. Dari dakwaan itu sudah terjadi jauh sebelum saya menjadi Menkominfo. Menkominfo. Ketika saya jadi Menkominfo, banyak pihak udah beritahu saya jangan percaya ini di Komdiji karena mereka pemain-pemain pelindung judi online. Sudah di-aware tuh. Saya udah di-aware oleh beberapa teman. Apa gaya hidupnya, tiap hari bisa keluar, tiap bulan bisa keluar negeri, tiap bulan bisa ganti-ganti mobil mewah gitu. Oke, nggak wajar untuk ukuran pegawai negeri eselon 3, eselon 4 Bisa kayak hidup gitu. bisa mewah. Oke. Nah, karena itu saya lakukan penataan, termasuk gini. Begitu saya jadi Menteri Kominfo, saya diperintah oleh Presiden untuk memberantas judi online. Jadi segala upaya, segala effort saya lakukan, termasuk bagaimana mencari sebanyak mungkin pengetahuan yang bisa saya dapat tentang masalah Judol. Pemberantasan judol ya. Ya, termasuk masalah judolnya ada tempat berantasannya. Ya. Nah, akhirnya saya tanya ke tim, berapa satu hari bisa tutup? Cuma 3.000. Saya bilang, ya, ini mah kelenger, terlalu lambat. Akhirnya saya cari pihak-pihak yang bisa melakukan takedown dalam jumlah yang masif. Oke. Nah, muncullah nama Andi Kismanto. Andi Kismanto Yang jadi tersangka juga ini ya. tersangka. Nah,
Dia punya kemampuan untuk melakukan takedown dengan mesin crawlingnya 50.000 sampai 100.000. Dari yang awalnya 3.000. 3.000, 50.000 sehari sampai 100.000 per Per hari. hari. Oke. Oh, paten barang ini, Pak. Ini bisa nih, ya kan? Nah, waktu itu saya ditanya kan, ini kan dia nggak lulus sarjana segala macam. Ya. Oke? Dalam dunia IT, teknologi digital, kemampuan di atas ijazah. Bahkan banyak hacker-hacker hebat nggak lulus kuliah, nggak lulus. Jadi meskipun nggak ada ijazah, kalau skillnya mumpuni. Tapi itu di IT doang ya, Pak? Maksudnya Di kalau dunia IT, politik, karena di dunia IT ini penting. Soal pendidikan formal dunia IT Iya. kemampuan di atas pendidikan Betul. formal. Mau ada ijazah, mau ijazahnya palsu, terserah. Iya kan yang penting iya, itu mungkin, tapi penting. ya, IT lo ya. IT, Ini IT, oke. Nah, terus saya rekrut dan memang menurut dakwaan ini akan melakukan tindakan pekerjaan yang benar di awalnya. Di awalnya, ketika direkrut Pak Muni itu. Awalnya sampai satu ketika dia mulai tergarap oleh pemain-pemain lama. Oke. Nah, itu ceritanya. Tergoda. Pak, mohon izin. Tergoda imannya, tergoda kali anak muda. Ya. Ya. Pak, mohon izin, saya mau potong di situ dulu. Kenapa ketika sudah di aware bahwa ada orang-orang nggak bener ini nggak langsung disikat, Pak? Oh, kita sikat, kita puter. Si Denen itu waktu saya jadi menteri udah saya puter, udah nggak saya kasih jadi kepala tim lagi pengendalian. Karena saya udah curiga, akhirnya diganti sama Samsul, Riko gitu loh. Yang ternyata saya pikir orang baik, ya ternyata nggak tahan godaan juga. Kenapa nggak langsung diproses hukum, misalnya? Kenapa? Nggak ada buktinya waktu itu. Oke. Cuman pembicaraan, bukti-bukti gitu. Nggak ada barang buktinya. Cuma dikasih Cuman kasih warning ini bahaya pemain ini gitu loh. Oke. Begitu. Makanya waktu ada pegawai Kominfo yang ditangkap dari 10 orang itu, sebagian besar saya udah nggak aneh. Memang saya udah kasih tahu ini bakalannya ini. Ini pemain-pemainnya waktu di Kominfo. Apa Pak, gaya hidup apa yang Bapak dengar? Bayangin mereka? mobil tiap bulan ganti, tiap bulan keluar negeri gimana? Pegawai eselon 3, eselon 4, apa wajar? Ya. Gitu. Bahkan lebih besar dari gaya hidupnya lebih ngeri daripada menterinya kali ya, Pak Budi. Itu ya? salah satu tersangka Pak Nenden, kalau di beritakompas.com dia kalau ada acara di kompleknya itu dia kasih sumbang iPhone, iPad. Ya. Nah, Pak Budi, aku pengen tanya soal perjalanan perkara ini nih. Ini kan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Polda ya? Metro. 24 tersangka. Tapi Tapi waktu itu Pak Budi juga dipanggil saksi oleh Bareskrim Polri. Dan memang tidak ada status yang ditetapkan apapun pada Pak Budi ini. Nah, waktu itu apa aja yang ditanyakan oleh pihak kepolisian sehingga biar ini katakanlah bisa clear ini, Pak? Gini, waktu pertama kali ditanya saya datang ke Bareskrim, itu konstruksinya adalah yang pertama diberikan adalah Permen nomor 1 tahun 2023 bulan September tentang pemberantasan judi online yang saya keluarkan sebagai menteri pertama kali. Oke. Jadi konstruksinya itu bahwa secara tertulis regulasinya saya sudah tegaskan itu pemberantasan judi online. Dan itu berkali-kali juga dari Permen, Inmen, termasuk fakta integritas anti judi online, semua saya lakukan selama saya jadi menteri. Oke. Gitu. Jadi konstruksinya itu. Jadi nggak ada sedikit pun niat mens rea untuk melindungi judi online. Ya. Oke. Itu dari regulasinya. Dari lisan, saya sering bertemu hampir semua komunitas ekosistem digital, dari mulai platform Meta, Google dan sebagainya, TikTok. Saya paling sering menghubungi mereka untuk sama-sama serius memberantas judi online. Karena mereka ada iklan-iklan, disisipin iklan. YouTube, segala macam, Google. Kedua, fintech. Ketiga, perbankan. Pokoknya semuanya yang berhubungan dengan ekosistem yang memungkinkan kita judi online, saya paling rajin dan paling sering untuk mengkampanyekan dan juga memerintahkan mereka untuk sama-sama berperang melawan judi online. Tanya saja mereka semua. Gitu. Nah, tiba-tiba dilala dalam kondisi gini, kok saya di framing jadi melindungi judi online. Selama 15 bulan itu bisa ditanya ekosistem termasuk operator seluler. Begitu kita ada iklan judi aja di SMS, saya langsung teleponin tuh operatornya. Mau Indosat, mau Telkomsel, saya telepon, kok masih ada bocor? Nomornya apa?
gitu loh. Seperti itu. Sampai capek tuh ya mereka. Sampai capek. Jadi kalau ditanya, mereka juga kaget, bingung kok Pak Menteri. Lorong sampai berapa hal. Telegram aja waktu itu mau diklat, saya mau tutup tuh. Cuman kalau di Kominfo dikasih tahu sama staf, Pak mesti 2 kali peringatan baru yang ketiga tutup. Ya, nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Seperti itu. Jadi kita kalau ngomong serius, saya menteri yang paling serius memberantas judi online. Oke. Kampanye, jejak digital, pernyataan, gitu. Tentang judi online bisa dicek itu 15 bulan, bisa di-track. Mana pernah ada kita goyah sedikit pun soal judi online. Judi online. Berarti yang diperiksa oleh Bareskrim itu mengenai kebijakan aturan Ya, termasuk baik juga tertulis atau termasuk tulisan. juga penjelasan kenapa saya merekrut AK. Itu kan disalah-salahin tuh. Ya. Oke. Saya jelasin awal begitu ternyata dengan konstruksi dakwaan ini terbukti AK awalnya bener. Di tengah jalan dia nggak kuat iman. Goyang. Goyang. Dia punya sistem untuk bisa lebih masif Lebih lagi masif dalam untuk pemberantasan judi menutup. online. Gitu. Ternyata Oke. goyang. Nah, itu proses itu kan sudah lama itu Pak ya. Iya. Dan kemarin dalam surat dakwaan nama Bapak itu disebut di dalam surat dakwaan itu bahwa para tersangka ini ya mengalokasikan uang sebesar 50% dari hasil perlindungan situs judi online itu katanya untuk menteri. Pertanyaan saya nih Pak, Bapak benar terima uang apa enggak? Yuk, gini, tahu aja nggak ada. Oke. Yang pertama tanyanya jangan langsung terima uang dong. Oh iya, Oke. iya. Kalau terima uang pasti enggak, cuman maksudnya pertanyaan di sistematik. Oke. Ya. Tahu nggak bahwa ada kesepakatan itu? Saya nggak tahu ada kesepakatan itu. Yang kedua, mereka pernah memberitahu nggak bahwa saya dialokasi apa? Nggak pernah dari mereka menginformasikan ke saya. Yang ketiga, apalagi aliran dana. Aliran dana. Pasti nggak ada. Orang tahu juga enggak. Kalau ada aliran dana tanpa bertahu, rezeki dari mana itu? Jadi ibaratnya Bapak mau bilang seandainya ini ibaratnya, ini kami ini tersangka nih. Bilang ini nanti kita alokasikan sekian untuk A, sekian untuk B, Ya. sekian untuk Pak Pak Menteri. Menteri. Baru sebatas itu maksudnya. Loh iya. Tapi Kan nggak ada deal-dealan sama Kan Pak mesti Menteri ditanya gitu. ke mereka, Pak Menteri tahu nggak bahwa dia punya alokasi ya 50%. Mesti tanya dong. Kalau saya bilang saya nggak tahu. Itu kesepakatan antara para tersangka. Pak Menteri dikerjain berarti. Iya. Ya beginilah, tapi begitu Ya. kita mikir, ya namanya orang usaha. Artinya jual-jual nama biasa kan. Oh, supaya dia deal Dipercaya, deal. dengan para bandar itu. Iya. Oke. Nah, ini peristiwanya terjadi ketika Pak Budi kemarin lagi berjalan ke Vatikan, tiba-tiba muncul ramai. Pak Budi merasa ini sedang dijebak. Nggak dijebak, ini kan lagu lama, kaset rusak aja. Nggak merasa sedang dijebak berarti? Pertama kali saya tahu, saya cuman ketawa ngakak. Makin nggak masuk akal nih fitnahnya. Karena saya nggak tahu soal 50% itu. Iya. Kalau Mereka, tak, mereka jual namanya Pak Menteri itu. ya pasti. Saya nggak tahu soal bahwa saya ternyata punya. Kan bisa ditanya mereka, pernah nggak mereka nawarin, pernah nggak saya minta. Kan begitu. Ya. Pernah nggak saya minta, mana punya saya 50? Pertanyaan aja mereka. Ya. Pasti enggak. Itu. Oke. Baik langsung ataupun tidak langsung. Baik langsung atau tidak langsung. Nah, itu kan nanti prosesnya akan terjadi dalam persidangan kan, Pak Iya. Budi. Nah, Pak Budi sendiri siap nggak Pak ketika nanti akhirnya Saya ada didatangkan BAP, sumpah. BAP ketika diperiksa Waktu itu di ya. Bareskrim saya Di BAP saya Bareskrim. sumpah. Nah, pertanyaan saya lagi nih. Apakah materi dakwaan itu yang Bapak dialokasikan dapat 50% itu ditanyakan ketika Bapak diperiksa di Bareskrim? Soal janji segala macam ada. Pernah menerima janji itu enggak ada. Tapi tidak spesifik 50%. Enggak ada, enggak spesifik. Oh, jadi ini barang dari mana ini Ya, Pak? Kok makanya tiba-tiba Tapi maksud saya pernah menerima atau janji atau saya bilang enggak pernah. Begitu. Dan ketika muncul nama Bapak di dakwaan tuh Bapak kayak udah memperkirakan bahwa ini akan dimainkan lagi atau kaget posisinya? Gini, saya enggak kaget, saya ketawa. Karena saya bilang, masih aja nih orang hobi nih. Ya kan, framing kita. ini orang ya? Ini Nah, orang. kita catat dulu nih, ini orang nih. Nih orang atau nih orang-orang? Ya, nih orang-orang lah. Ya, oke. Nggak, mereka pikir kita nggak tahu nih siapa-siapa. Udah ketahuan. Tunggu aja waktunya. Udah ketahuan nih siapa yang neken-neken ini, sini siapa. Udah ketahuan semua. Tunggu aja waktunya. Begitu. Ya. Tapi artinya Pak Budi juga siap ketika nanti misalnya
minta keterangan oleh pengadilan ya siap datang. Gini, saya sudah BAP sumpah. Oke. Waktu di Barreskrim. Menurut saya BAP sumpah udah lebih dari cukup. Kenapa? Pertanyaannya konfrontir aja sama BAP sumpah saya. Keterangan saya. Karena kalau BAP sumpah udah, BAP itu dipakai. Tapi soal aliran dana nih Pak. Ya kita mau menguji soal itu nih. Gimana kita tahunya nih bahwa Bapak memang benar-benar nggak ada aliran dana itu? Suruh mau pakai apa? PPATK bisa dicek. Tanya aja PPATK. Iya kan? Atau pakai apa? Instrumen lain. Ya taruhlah Barreskrim yang Cek gitu-gitu. aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau soal aliran dana ya, begitu. Karena buat saya aliran dana mau pakai mekanisme apa? Mau audit forensik, keuangan atau apa kan bisa diperiksa. Itu kan harus ada yang menguntungkan Bapak gitu, meskipun nggak Bukan. mengalir langsung. Mereka sendiri sebenarnya udah mengakui nggak ada satupun yang pernah ngasih duit saya. Oke. Gitu. Baik langsung atau tidak langsung. Iya. Gitu loh. Oke. Gimana mau ada aliran dana? Mereka juga nggak ngasih, nggak mau, nggak bilang. Nggak bilang kalau mereka ngasih. Bilang enggak, perintah enggak, aliran dana enggak gitu ya. Lah terus ini barang dari Muncul kok tiba-tiba muncul. Ya. Berarti artinya gimana ini artinya? Ya. lanjutin Bang, tadi, Bang. Ini kalau soal fakta hukumnya, buat saya nggak ada masalah. Ini kan dari awal saya udah tahu ini. Saya berasa ini political game. Oh, political game. Ada dua kata kunci tuh. Ya. Nih orang-orang sama political game. Gimana Mas? Berarti ada dua kata kunci. Ada dua kata kunci tadi tuh. Ada nih orang-orang Sama. political game. Oke. Artinya kalau ada orang dan political game itu berarti ada orang yang memainkan Mengorkestrasi lah ya. Mengorkestrasi. Nah pertanyaannya dugaan seorang Budi Ari, apa yang mau diorkestrasi? Oh apa dulu ya? Apa dulu? Oke. Apa yang mau diorkestrasi? Dia mau framing bahwa judi online ini gembongnya saya. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online. Ini kan jadi terbalik-balik nih. Publik didiseminasi, di framing seolah-olah bahwa Budi Ari lah gembong judi online. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online loh. Gitu. Dibanding ketua umum partai Paham. Nah, ngomong judi online juga enggak. Iya betul ya Pak. oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Ya. Kita nyebutnya Partai Mitra Judol. Partai Mitra Jangan Judol. dibalik-balik. Iya. Partai Mitra Judol. Oke, PMJ. Ada nggak partai PMJ? Nggak ada. Oh artinya di situ. Iya. Jadi Pak Budi merasa bahwa mau dijadikan seolah kambing hitam bahwa orang-orang yang kena ini di bawah Bapak sebenarnya gitu. Gini, saya pakai ilustrasi begini. Kalau Kapolsek bermasalah, Kapolri tanggung jawab nggak? Enggak dong. Belum Oknum. tentu. Ya. Oke. Oknum. Lah ini eselon 4. Menteri masih ada direktur, dirjen, menteri. Kenapa harus langsung saya? Memang kalau kerja saya langsung perintah mereka? Enggak. Dirjen sama direktur. Begitu. Kan ada tata kerja. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi ini jangan seolah-olah kita yang memberantas judi online, kita yang dituduh membacking atau gembong judi online, udahlah. Tapi walaupun saya sekarang udah dapat masukan dari banyak pihak, masyarakat udah nggak percaya masyarakat. Bahwa Budi Ari ini melindungi judi online, nggak percaya mereka. Budi Ari ini korban fitnah dari orang-orang yang berkepentingan supaya tertutupi dari tingkah lakunya sebagai penikmat judi online, gitu aja lah. Apa dosa Bapak ya Pak? Sehingga Makanya, Bapak padahal kan saya cuma menjalankan tugas presiden untuk memberantas judi online. Tugasnya jelas, berantas judi online. Iya Pak, setuju Pak. Ini rakyat susah. Rakyat ditipu dengan judi online. Makanya judi online adalah penipuan. Dulu pencapaian Bapak apa Pak? Ketika Loh. Menkom Digi, apa pencapaian Bapak di pemberantasan judol? Jumlah situs yang kita berantas terbesar dalam sejarah Komdigi. Bisa dilihat. Meskipun itu menjadi cacat gara-gara si orang-orang ini. Nah itu dia, begitu dia laporan 100.000 ditutup, ternyata ada berapa ribu dilindungi, gitu loh. Kon laporannya sur saya, wah udah 100.000 Pak, ternyata ada yang diumpetin.
Gitu loh. Itu yang bikin kemudian ya Seolah-olah cacat ya, gitu. enggak. Kalau dari angka saya bisa dicek kok. Ya. Pencapaian saya 15 bulan dalam menutup situs judi online itu hampir sama dengan sejak 2017, hampir 6 tahun. Saya bisa lebih besar dari 6 tahun. Oke. Nah, Pak Budi, kalau tadi kita bicara soal political game, dari pernyataan Bapak tadi ada satu hal yang kita tangkap adalah Pak Budi ingin dikambing hitamkan seolah ini gerbongnya Pak Budi yang main di situ. Tapi pertanyaanku berikutnya, apakah ini juga ada kaitannya dengan posisi Pak Budi hari ini yang ingin diganggu sebagai seorang Menteri Koperasi? Karena ya kita tahu program Kopdes itu kan juga strategi satu, nanti akan ada 70.000, 80.000 Kopdes yang akan diluncurkan dan anggarannya besar hampir sekitar 400 triliun kalau nggak salah. Ya sekitar bisa segitulah. Nah, apakah Pak Budi juga melihat bahwa ini bagian dari mengganggu juga posisi Pak Budi dengan program strategis itu gitu, posisi hari ini gitu? Itu analisa yang saya nggak bisa ukur, tapi bahwa saya ini lagi serius ngerjain koperasi Desa Merah Putih, karena koperasi Desa Merah Putih adalah program brilian dan strategik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghilangkan kemiskinan, dan juga memajukan desa, memajukan Indonesia dengan ekonomi yang lebih berkeadilan. Dalam prinsip saya ini selaras dengan pikiran-pikiran dan ide-ide atau katakanlah ideologi ekonomi saya tentang Indonesia gitu loh. Dengan program ini kita bisa membuat keadilan yang lebih terdistribusi secara baik, keadilan sosial bisa diwujudkan, karena saya selalu percaya justice not charity. Jadi keadilan harus diperjuangkan. Ya. Dan instrumennya adalah koperasi. Gitu loh. Jadi pertanyaannya tadi, apakah Bapak pernah berpikir bahwa isu judol ini yang terus-menerus ini karena posisi strategis Bapak itu? Ya yang pasti Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Sekalipun panah badai menerpa, kita harus tetap serius untuk mewujudkan koperasi Desa Merah Putih ini untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Begitu. Siap. Gusti mboten sare itu Mboten ketua. sare, lu, Iya. makanya lu ibadah nggak lu? Ay, susah kalau Nah, ini ada datang. pertanyaan titipan dari Fabian. Nggak, tadi kan sudah apa yang diorkestrasikan ya. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang semakin menjurus lagi nih. Kami harap Pak Menteri menjawab dengan sebenar-benarnya dari dalam hati Lu kayak yang penyidik paling aja. dalam. Siapa orang-orang yang mengorkestrasikan ini, Pak? Saya belum tahu yang merorkestrasi, tapi saya tahu yang terorkestrasi. Oh, terorkestrasi tahu. Yang mengorkestrasi, Tapi yang mengorkestrasi ini, saya yakin pada waktunya dia akan Muncul. ketahuan. Oke. Karena yang tadi ya, Gusti Allah Boten sare gitu. Wah, Pasti terbuka. oke. Kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. berarti tahu. Jadi ya tahu. Pak Menteri tahu. Pak Menteri tahu lah. Pak Menteri tahu berarti ya. Tapi jangan diomongin sekarang. Ya. Biar ada episode berikutnya dari Gaspol. Begitu. Matiin aja dulu deh kalau gitu deh. Oke. Gimana kalau menurut pendapat Pak Tatang dan Bung Fabian Ya, soal ini? Hah? Oke. Kira-kira Anda sepakat nggak bahwa memang terjadi penggiringan opini atau framing terhadap Pak Budi Ari? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, Gantian make saya yang sense. nanya, jangan Oh, dia- Iya, oke. Oke. Ganti jawab, kita balik, saya yang nanya apa? Jangan. Sekarang Kalau menurut kami ya, media lagi. Ada yang tidak sadar terorkestrasi. Gitu aja deh jawabannya Iya, deh. nah, begitu. bisa itu bisa jadi. Ya. Jadi, ada yang tidak sadar terorkestrasi. Nah, ini izin Pak Menteri, Fabian pengen banget tanya yang pertanyaan yang ini. mana tuh? Apa tuh? Kita kasih ke Fabian pertanyaan Apa? yang ini. Itu yang atas. Nih. Nah, nih. Ini masus ini gini ya udah ini bukan pertanyaan saya tapi pertanyaan produser Pak. Ini jadi setelah keriuan ini terjadi Pak. Keriuan apa ini soal Ini judul? judul ini. Enggak. Pak Jokowi udah percaya lah, dia tahu. Padahal belum ditanya. Enggak gini, Pak Jokowi itu udah tahu, makanya dia ditanya nggak mau komentar, udah bener. Dia udah tahu kok, dia kan presiden waktu saya jadi Menkominfo gimana. Artinya dia udah tahu Pak
Pak Budi nggak terlibat, Pak Budi udah Bukan, ini. dia tahu kalau saya mau main, ini jumlahnya lebih besar dari yang dari sekarang. Tapi saya nggak mau, karena apa? Karena ini darah rakyat. Iya. Judi online ini mengandung darah rakyat. Darah ya. Oke, kalau Pak Jokowi tahu bahwa Pak Budi itu clear lah nggak di sini. Nah, Rian ini Pak Prabowo sempat telepon nggak atau halo-halo istana nggak? Beliau tahu, begitu loh. Kan bukan apa-apa, gini loh. Semua elit politik ini gini loh. Orang main nggak main judi online, itu gampang. Gampang Ngeceknya. mengetahuinya. Gampang. Nyiumnya tuh gampang. Dari mana itu Pak? Ya, karena jenis ketemu jenis. Gitu loh. Gelap ketemu gelap nih. Gelap jadinya nih. ketemu Gelap gelap. ketemu gelap. Oke. Oh gitu loh. Oke. Itu yang makanya saya bilang, makanya saya tenang aja. Rumah tanya aja, siapa yang berhubungan sama saya? Siapa yang pernah ngasih duit saya soal judi online? Bandar apa? Siapa? Tapi digoda sama Oh dulu waktu awal di Kominfo digoda, dan mohon maaf, ternyata setelah saya ingat-ingat siapa yang mau nge-approach saya untuk damai, oh related by Mitra Judol itu, Partai Mitra Judol. Partai Mitra Judol. Oh, Gimana, Bu ternyata Projo? masih ada hubungannya. Ada, makanya ditindak- saya mau ingat-ingat, oh ditindaklanjuti. ke situ juga, oh ke situ juga, oh. Udahlah makanya berhentilah fitnah-fitnah lah, framing lah. Oke. Partai Mitra Judol nih Baru ini. Begitu. Dari Kalau setelah mau di- Parcok, sekarang ada Partai Mitra Judol ya. Mitra Judol. Ya, Kalau mau tanya karena siapa, nggak mungkin makanya jawab, saya juga ya. berharap semua kekuatan politik sama-sama Bersatu. untuk memberantas judol ini. Ya. Partai Partai satu mau berantas, satu main kan berantas gak selesai. Iya. Udahlah selamatin rakyat, kasihan sama rakyat lah. Ya. PMJ ini masuk parlemen, Pak. Ya pastilah. Pastilah. Satu udah masuk tuh. Udah. Ya terus Ya. lanjut. Oke. Udahlah itu aja lah cluenya. Masuk Oke. parlemen, Pak. Ada pesan untuk, waduh gila ini pertanyaan. Pak, ada pesan untuk Ketua Umum Partai Mitra Judol nggak? Ini ada nggak? Ya misalnya pesan lah untuk Partai PMJ. Ini kan kita juga walaupun Iya, nggak betul. tahu Ini ya. judi online ini sangat merugikan rakyat. Oke. Karena yang dihisap itu darah rakyat. Ya. Karena itu kalau kita ingin Indonesia maju, maka judi online ini harus segera diselesaikan di Indonesia. Karena yang rugi rakyat. Dan judi online ini sangat mengganggu peluang Indonesia untuk jadi negara maju. Ya. Itu. Sebagai anak bangsa, warga bangsa, kita harus sama-sama selamatkan rakyat. Gimana mau Indonesia emas ya Pak? Indonesia Budi ya? emas, Orang kalau pada semuanya main judi judi. online. Iya. Iya. Ya? Itu Ya. pesannya untuk ketum Dari PMJ. PMJ. Partai Mitra Judol ya. Oke. Tapi ini ini kita beralih ke isu Next. lain. Tapi ini masih relate. Isu-isu ini mengganggu kerja Bapak nggak? Karena kan Bapak tadi dibilang Ratang tadi Pak. Sedang mengemban tanggung jawab yang cukup berat, Iya. besar. Kopdes Merah Putih. Nah, progresnya sudah sampai mana tuh Pak sekarang? Data terakhir sudah 27.000 ya. 27.000 lebih yang sudah terbentuk. Jadi sudah melakukan mustesus, sudah terbentuk legalitasnya. Menurut saya ini kemajuan dan kecepatan yang cukup signifikan. Jadi akhir bulan bisa 40-45 ribu udah dahsyat menurut saya. Terbentuk loh legalitasnya. Kecepatannya lumayan dahsyat. Dan saya berterima kasih kepada Satgas dan seluruh kementerian lembaga yang membantu percepatan ini. Gitu loh. Bukan hanya Menteri Koperasi, bukan hanya Kementerian Koperasi, juga ada Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, semua berkontribusi untuk kemajuan percepatan ini. Pak, Dan Kopdes itu sendiri Pak, itu apa sih Pak sebenarnya? Kita kasih tau deh, kami yang awam-awam ini nih. Kopdes Jadi itu apa sih bentuknya gitu? Jadi koperasi desa garis miring Kelurahan Merah Putih ini adalah wadah atau alat perjuangan untuk menciptakan ekonomi yang berkeadilan di masyarakat, terutama di desa, dan juga yang koperasi Kelurahan Merah Putih untuk di kota. Kenapa? Selama ini hampir subsidi pupuk yang nilainya 43 triliun, subsidi LPG yang jumlahnya juga besar, ratusan triliun juga, banyak subsidi yang ternyata tidak tepat sasaran. Karena apa? Karena rakyat ternyata membeli, rakyat miskin, rakyat susah ini membeli dengan harga Yang marginnya tidak tinggi. bisa tidak menikmati Ya. subsidi negara. Iya. Karena filosofinya barang yang sudah disubsidi oleh negara itu esensinya barang publik.
Ya. Oke. Nah karena barang publik maka penyalurnya, distributornya harus lembaga milik publik. Dalam hal ini Koperasi Desa Merah Putih. Oh. Gitu. Coba pupuk 43 triliun. Ya, Apa dinikmati oleh petani? ada yang menikmati petani yang Gini, petani saya udah cek belinya 4.800 pupuk subsidi. di atas ya. Bukan. Harganya. Harga pabrik 2.300. Iya, harganya tinggi. Coba disparitasnya berapa gede? Hampir 2 kali lipat ya, Pak. 2 kali lipat kan? Ya, kan artinya nggak menikmati subsidi. Gitu loh. Nah dari hitungan-hitungan itu banyak barang komoditas itu middleman itu menerima hampir 300 triliun. Ya, middleman yang dinamakan tengkulak-tengkulak itu. Tengkulak, rentenir dan sebagainya. Berapa, Pak? 300 triliun per tahun. Gila. Pak, artinya Kopdes Merah Putih ini keberadaan ini mengganggu banyak pihak ini, Pak. Bukan mengganggu, kita mau membagi kue ekonomi ini, keadilan ekonomi untuk masyarakat, untuk rakyat. Kalian mau terus begitu-begitu tapi rakyat susah. Gitu loh. Jadi kan sia-sia negara memberi subsidi. Karena yang menikmati, yang mendapat bukan rakyat yang seharusnya. Tapi middleman ini. Gitu. Nah, artinya kan mengganggu Mereka, bisnisnya middleman Presiden ini. sudah sampaikan, saya yang penting petani dukung saya. 100 juta petani dukung, 100 juta warga desa dukung saya. Daripada ribuan atau puluhan ribu. Tengkulak middleman ini, rentenir. Bapak udah memitigasi belum, Pak? Di mana nanti akan diganggunya program ini Gini. oleh orang-orang ini? Kita udah memitigasi bahwa selama prosesnya transparan, ini bisa kita jaga bersama. Soal risiko-risiko yang akan muncul. Kenapa? Karena memang kita harus akui tantangan kita ini 3 untuk ini bisa berjalan dengan baik, yaitu orangnya, sumber daya manusianya, kelembagaannya, organisasinya, sama sistem. Oke. Kalau selama 3 komponen ini jalan, saya pikir akan kan semakin transparan rakyat bisa tahu. Lalu kamu dapat 2.300 dari pabrik pupuk, kok jual ke kami 4.800? Berarti ada 2.500 yang kemana nih angka-angka? Oke, potong ongkos angkut, ya kan? Ongkos angkut 300-400 rupiah gitu loh. Jangan-jangan dengan kita transparan, petani yang membeli pupuk subsidi bukan 4.500 tapi bisa di bawah 4.000, bisa 3.000 gitu. Jadi Kopdes ini dengan memutus mata rantai distribusi Kopdes ini bisa akan membuat harga-harga jauh lebih murah. Kalau soal orang nggak kuka karena rezekinya diambil, iya tapi kita kan harus politik ini memilih kan. Kamu mau pro yang mana? Ya. Pro tengkulak apa Pro tengkulak rakyat? rentenir apa pro rakyat gitu aja. Kalau kita setia di garis rakyat. Ya. Berkelas. Venceremos. Waduh, keren. Pak, tapi anggaran dari mana itu, Pak? Apa? Triliun Bukan. itu. Skema bisnis itu bahwa ini kan bisnis apa sih akan kembali. Jadi pendekatannya bukan hibah bagi-bagi, tapi bisnis. Itu baru dari sisi konsumsi loh. Desa sebagai konsumen loh. Ya. Iya. Belum desa sebagai produsen. Nanti berasnya di offtake sama Koperades. Oh, beras hasil pertaniannya juga diambil Di sama desanya Kopdes diambil sama dia. Iya. untuk dijual. Dijual. Kan Bulog mau tampung misalnya, dijual. Ya. Tergantung kita sepakat Bulog dapat berapa. Si Kopdesnya dapat berapa. Gitu. Jadi memutus tengkulak, rentenir. Selain pupuk apa aja itu? Kan yang disuguhi barang subsidi aja pupuk, LPG, LPG. minyak, minyak goreng ya. Minyak goreng. Apa ntar mungkin ada beras atau apa yang di Barang-barang yang barang disubsidi. Nah, ini kan salah satu kritik ya berjalannya pemerintahan Pak Prabowo itu gini, Pak Budi. Idenya bagus, idenya baik, tapi eksekusinya belum tentu. Nah, bagaimana memastikan bahwa eksekusi ini berjalan dengan baik? Misalnya adalah gimana nanti Kopdes ini memastikan bahwa yang membeli itu memang masyarakat kecil nih, bukan middleman atau tengkulak-tengkulak ini. Bukan diborong sama mereka lagi. Kan harus langsung dari ke Kopdes. Makanya saya yakin kalau sistemnya kuat ini, sistemnya tata kelola organisasi jalan sama orang-orang yang mantap ini bakal merubah tatanan sosial ekonomi di desa, di masyarakat. Contohnya begini, kalau satu desa cuma 300 hektar luasnya, lahan pertaniannya, nggak mungkin dia minta pupuk 1.000 ton. Iya kan? Artinya datanya juga harus Kan harus sahih presisi nih. dong. Iya, harus Masa presisi. desa Kopdes desanya 300 hektar minta pupuknya 1.000 ton, emang
siapa? Berarti kan ada Iya juga kan? ya. Iya. LP, misalnya satu desa penduduknya 4.000 orang. Berarti katakanlah satu keluarga 1.000 keluarga. Kebutuhan LPG kan keukur semuanya. Berasnya, minyak gorengnya, gitu. LPG-nya keukur. Jadi nggak akan aneh-aneh. Saya yakin nanti makin lama makin presisi dengan sistem yang bagus, big data, ini akan efektif. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Pak. Siapa yang akan jadi struktur Kopdes di desa-desa itu Pak? Begini, kita Kementerian Koperasi sudah membuat regulasi, surat edaran Menteri Koperasi mengenai kepengurusan Kopdes Merah Putih. Jadi kepala desa itu ex officio ketua pengawas Kopdes. Oke. Ya, dengan diwakili oleh BPD dan satu yang dipilih oleh dalam proses musyawarah desa khusus. Oke. Karena Kopdes itu harus diinisiasi dibentuk melalui satu mekanisme yang namanya Musdesus, musyawarah desa khusus tentang pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah, pengurusnya itu dipilih oleh masyarakat. Yang menurut regulasi kami tidak boleh ada hubungan semendah Itu syarat dengan kepala wajib desa. tuh ya. Jadi siapapun. Gitu. Jadi kan banyak kritik, Kopdes kok top down. Enggak, Iya. idenya doang top down, pembentukannya bottom up. Orang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Ketuanya, pengurusnya, pengawasnya gitu. Jadi partisipasi masyarakat penting. Karena koperasi kalau maju partisipasi harus tinggi. Itu Pak Menteri harus kawal itu Pak. Dan saat ini dari pantauan kami setiap musdesus nggak kurang dari 100-200 orang per musdesus pendirinya. Yang salah loh. Yang berarti pada excited ya. Jadi partisipasi ada. Ya. Saya yakin begitu RAT tahunan makin lagi. Ini kan belum jalan nih. Belum jalan. Begitu jalan, makanya saya suka bercandain kepala desa. Nanti pilkades kalah seru dengan pilkopdes. Iya benar lagi. Iya juga. Ini jangan sampai ada money politik juga di Iya. Gini, kalau Pilkopdes. pilkades ngurusin suami istri berantem, keluarga berantem, curanmor dan sebagainya. Kalau pilkopdes ngurusin Kebutuhan desa. rakyat Ekonomi ya. desa. Kantor balai desa nggak tentu setiap hari didatangi oleh warga. Kalau kantor kopdes pasti didatangi oleh warga setiap hari. Beli minyak goreng, beli beras, beli LPG dan sebagainya. Ya. Begitu. Oke. Tapi di caranya untuk bisa meraih 80.000 itu gimana? Kerjasama. Strateginya. Kita ini gini, koperasi ini sudah lama tertidur sejak 28 tahun lalu 98. Nah, tugas kita adalah pertama memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Ya. Kedua, bagaimana partisipasi masyarakat bisa meningkat dalam berkoperasi. Yang ketiga, kita harus menjaga kredibilitas program ini. Gitu, kredibilitas program koperasi ini. Bahwa koperasi ini bukan tujuan. Koperasi ini bukan tujuan. Koperasi ini adalah alat. Jalannya ya. Jalan untuk. Jadi koperasi ini adalah alat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, memberantas kemiskinan, gitu loh. Dan juga Pengangguran ya. Lapangan kerja. pasti lapangan kerja. kerja. Kalau 25 aja per Kopdes sudah 20 juta lapangan kerja terserap. Nah, karena itu kita harus menghilangkan 3 hal tadi. Kecurigaan, ketakutan, keraguan-raguan. Itu musuhnya Kopdes. Ya. Jadi jangan curiga, Jangan curiga. jangan takut, dan jangan ragu-ragu. Masyarakat desa belum siap SDM-nya. Ya kalau nunggu siap semua, kita belajarin. Bedanya Kopdes dengan waktu kita sekolah adalah kalau waktu sekolah kita nggak boleh nyontek. Ya. Kalau Kopdes boleh nyontek. Kalau ada Kopdes yang lebih maju, bisa ngajarin Yang belum. yang belum maju. Tapi media boleh kritik kan Pak? Oh boleh. Boleh. Media, gini. Tadi pagi saya ke KPK ketemuin. Saya bilang kalau bisa sebanyak mungkin orang terlibat dalam Kopdes. Kopdes ini. Oke. Supaya Kopdes ini menjadi kredibel. Ya. Iya. Sebagai sebuah program punya ini namanya kalau dalam bahasanya profit ya. Profit. Iya. Profesional dan integritas. Profit ya. Jadi koperasi harus dikelola secara transparan, Iya. profesional dan
akuntabel. Oke. Begitu. Nah, ini ada pro kontra juga ini. Iya. Apa? Banyak amat sih tang pro kontra lu. Pro kontra terus ya. Emang Pak Menteri nih gimana tang? Fighter, kita Fighter. tanyain mumpung fighter Beliau ini. bilang name make news katanya. Nggak ada lo, nggak rame. Nggak rame, Oh, nggak rame. Ya, ini kan banyak pro kontra apa Pak Budi ya, dianggap saingannya apa? BUMDes. BUMDes. Kemudian ada penolakan dari jumlah kepala desa. Kepala Ini desa. gimana? Gini, Siapa tuh kepala desa yang Iya. menolak ya tang? gini. Menurut hemat kami, nggak usah dibentur-benturin. BUMDes biar berjalan, Iya. ya kan? Koperasi ini bisa berjalan. Gitu loh, Kopdes Merah Putih. Bukan satu meniadakan yang lain. BUMDes itu badan usaha milik desa. Desa. Kalau koperasi desa itu adalah milik warga desa, milik desa. Jadi mulai pemerintah desa, warga desa, pemiliknya ini harus warga desa. Oke. Kopdes Merah Putih. Nanti gimana biar nggak Loh saling gini loh, tabrakan kalau gimana Kopdes itu ngatur? tadi ada khususnya gerai sembako, klinik desa, apotek desa, terus gudang, storage, terus juga truk, alat transportasi logistik, gudang dan sebagainya. Gitu. Sedangkan BUMDes mau bisnis lain silakan. Tapi bisnis ini, bisnis yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini diurus oleh Kopdes. Kopdes. Oke, perbedaannya di situ. Karena koperasi ini, gini loh, koperasi ini sudah mengalami ketidakadilan selama sekian lama. Dari 7.000 triliun outstanding kredit di perbankan nasional, cuma 0,2% Untuk koperasi. Iya. alias cuma 15 triliun dari 7.000 triliun. Kan Gimana sangat mau maju? terpilihkan. Iya. Sisanya untuk kredit usaha itu. Oke, baiklah. Terakhir nih, Terakhir. Pak Menteri kasih mungkin kasih closing statement ya untuk Kopdes, untuk desa-desa yang nanti akan muncul Kopdes di sana. Apa pesan Bapak? Ya kita berharap keadilan ekonomi ini bisa kita wujudkan dari desa. Oke. Karena selama ini masyarakat desa, rakyat desa dan rakyat kecil ini tidak memperoleh keadilan sosial atau keadilan ekonomi yang nyata. Karena kan aneh sekali udah miskin beli barangnya lebih mahal. Ya. Seperti itu. Nah karena itu kita berharap program Kopdes Merah Putih ini bisa menghadirkan keadilan distributif, keadilan sosial yang lebih substantif, karena akses permodalan, akses pasar dan akses informasi bisa sama. Paling nggak level of playing fieldnya bisa ketemu. Oke. Kalau begitu. Sip, terima kasih Pak Budi untuk Jadi waktunya untuk bukan hanya NKRI harga mati, Koperasi Desa Merah Putih. Merah Putih. Harga mati. Gitu. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak, Ya. bisa mengawal program-program ini. Dan semoga setelah lawan bandar judi online, Ya. ini selanjutnya adalah bandar pangan. Mafia pangan. Mafia Siap, Pak? pangan. Siap, Siapa Pak? ya? Jangan bilangnya mafia pangan. Oke. Karena gini, bukan mafia pangan, tapi mafia yang menciptakan kemiskinan di desa berkelanjutan. Asik. Sip, kalau begitu. Ya. Oke, gitu. Mafia kemiskinan. Oke, Mafia kemiskinan. Oke, Mafia Pak. penyebab kemiskinan. Pak Budi terima kasih, semoga lancar semua upaya-upayanya memajukan negara bangsa ini gitu. Semua sahabat Tumas.com semoga tercerahkan semuanya. Dari saya Tatang Gurito. Saya Fabian. Kami ucapkan terima kasih, tetap ngegas dan nampol. See ya. Dadah.